Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang konsep perkembangan peserta didik. Jadi, tujuan instruksional mata kuliah perkembangan peserta didik agar mahasiswa memahami perkembangan fisik dan perkembangan psikologis beserta implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Mata kuliah ini diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran serta perilaku sebagai calon pendidik yang mampu memahami perkembangan setiap peserta didik. Calon pendidik dapat menentukan metode, pendekatan, dan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta dapat berperan sebagai sosok pendidik yang mampu menghidupkan nilai-nilai pendidikan yang tercipta dari sinergi hubungan antara pendidik dan siswa. Kita akan mempelajari lebih spesifik lagi tentang perkembangan individu. Kajian perkembangan individu ini ada dua istilah. Pertama, perkembangan atau development, dan kedua adalah pertumbuhan atau growth. Istilah perkembangan dititik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat psikis atau kualitatif, sedangkan pertumbuhan dipakai untuk perubahan-perubahan yang bersifat fisik atau kuantitatif. Antara fisik dan psikis saling berkaitan dalam menelaah kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan kadang-kadang masih kabur dan sukar dibedakan. Secara lebih rinci, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Contoh, ukuran berat dan tinggi badan. Perkembangan cenderung lebih bersifat kualitatif. Ini berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Misalnya saja, perkembangan bahasa, emosi, intelektual, serta perilaku. Hakikat perkembangan. Perkembangan ini merupakan pola perubahan yang terjadi sepanjang hayat, yakni mulai dari masa konsepsi dan berlangsung sampai sepanjang hayat hidup manusia. Ada beberapa ahli yang mengutarakan pendapat tentang hakikat perkembangan. Antara lain, menurut Reni Akbar Hawadi, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, ciri-ciri yang baru. Ini ada beberapa ahli yang menyatakan tentang hakikat perkembangan. Kemudian, hakikat pertumbuhan. Ini menurut Situlungan, pertumbuhan menunjuk pada arah kuantitatif, yaitu yang dapat dihitung atau diukur seperti panjang dan berat tubuh. Kemudian menurut Desmita, pertumbuhan dalam konteks perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur, seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, kepala, dan sebagainya. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 ranah utama. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, intelektual yang termasuk kognitif dan bahasa. Yang ketiga, serta emosi dan sosial, yang di dalamnya termasuk perkembangan moral. Meskipun masing-masing ranah menekankan aspek khusus dari perkembangan, ada saling ketergantungan luas di antara bidang-bidang tersebut. Keterampilan kognitif, misalnya, bisa bergantung pada pengalaman sosial dan kesehatan fisik serta emosi. Seorang anak yang berada dalam kesehatan fisik dan emosional yang baik dan terbuka pada berbagai pengalaman sosial akan mampu belajar lebih daripada anak
yang berada dalam situasi sebaliknya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu yang pertama yaitu faktor internal, meliputi kondisi fisik. Faktor fisik merupakan faktor biologis yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Faktor ini dimulai dari masa pembuahan sel telur oleh sel jantan. Unsur-unsur di dalam struktur genetik inilah yang memprogramkan tumbuhnya sel tubuh pada manusia. Gen inilah yang menentukan warna rambut, kulit, ukuran tubuh, jenis kelamin, kemampuan intelektual, serta emosi. Faktor gizi atau asupan makanan. Kesehatan individu sangat tergantung pada pemberian gizi yang baik. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam merangsang tumbuh kembang individu dan merangsang perkembangan otak dan sistem saraf yang merupakan bagian paling penting dalam menentukan tumbuh dan kembang individu. Kondisi fisik juga meliputi cacat dan penyakit. Kondisi individu yang cacat banyak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pengaruh genetik, ibu yang kurang gizi, obat-obatan dan alkohol, radiasi, penyakit yang diderita ibu selama kehamilan, keadaan emosi pada ibu. Kemudian yang kedua yaitu kondisi psikis. Kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat juga berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya. Kedua, faktor eksternal meliputi lingkungan fisik. Lingkungan ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah. Meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Kemudian meliputi lingkungan non-fisik. Faktor non-fisik meliputi berbagai macam komponen, yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Adapun beberapa faktor yang berkenaan dengan faktor non-fisik meliputi stimulasi, motivasi dalam mempelajari sesuatu, pola asuh, dan kasih sayang dari orang tua. Hukum-hukum perkembangan ini ada beberapa ya, ada 7. Hukum kesatuan organis, hukum tempo perkembangan, hukum irama atau ritme, hukum masa peka, hukum rekapitulasi, hukum mempertahankan dan mengembangkan diri, dan hukum predestinasi. Kita akan bahas satu-satu. Hukum kesatuan organis. Anak merupakan satu kesatuan organis, bukan suatu penjumlahan atau kumpulan unsur yang berdiri sendiri. Ingatan tidak dapat berkembang dan maju sendiri tanpa hubungan dan sangkut paut dengan pengamatan dan perhatian. Kemudian, hukum tempo perkembangan. Anak mempunyai tempo kecepatan dalam perkembangannya. Ada anak yang perkembangannya cepat, sedang, dan lambat. Tempo perkembangan anak sebenarnya dapat dipercepat, tetapi tidak dapat dipaksakan. Contoh, orang tua merasa bijak ya dalam mengajari anaknya yang belum bersekolah membaca, menulis, berhitung. Setelah mulai sekolah, anak tidak diberi kesempatan bermain, harus belajar. Ini anggapan yang salah ya, memang dapat mempercepat perkembangan akal anak, ini juga dapat mempercepat perkembangan rohani anak, ini dapat mengganggu kesehatan anak juga. Hukum irama atau ritme perkembangan ini dibagi 3 golongan ya. Yang pertama, anak tidak menunjukkan perkembangan yang lambat, melainkan datar dan maju secara berangsur. Kedua, anak pada waktu kecil cepat sekali berkembang, tetapi setelah besar kecepatannya semakin berkurang sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Ketiga, anak yang lambat laju perkembangannya pada waktu kecil, tapi semakin besar semakin bertambah cepat kemajuannya. Hukum masa peka. Masa peka ialah masa suatu fungsi atau peka untuk dikembangkan.
Contoh, anak usia 1-2 tahun mengalami masa peka untuk berbicara, meniru, sehingga apa yang diajarkan mudah diikuti dan berhasil dengan baik. Hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Dengan hukum ini, berarti perkembangan jiwa anak itu merupakan ulangan dan adanya persamaan dengan kehidupan sebelumnya. Dapat dibagi dalam beberapa masa. Yang pertama, masa berburu dan menyamun. Anak usia sekitar 8 tahun senang bermain kejar-kejaran, perang-perangan, menangkap binatang. Masa menggembala. Anak usia 10 tahun senang memelihara binatang, seperti ayam, kucing, burung, dan sebagainya. Masa bercocok tanam. Masa ini dialami oleh anak sekitar umur 12 tahun dengan tanda-tanda senang berkebun, menyiram bunga. Masa berdagang. Anak senang bermain jual-jual, tukar-menukar foto, berkiriman surat dengan sahabat penanya. Masa industri. Pada masa usia sekitar 15 ke atas, masa ini anak senang mengerjakan pekerjaan menyulam, membuat keterampilan tangan. Hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Contoh usaha mempertahankan diri. Menyelamatkan diri apabila ada bahaya. Ini diwujudkan dengan menangis, lapar, haus, rasa tidak enak badan, dan sebagainya. Dari usaha untuk mempertahankan diri berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Contoh, bertanya mengenai suatu hal dan dirinya akan merasa senang apabila dunianya diisi dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari sekelilingnya. Melalui kegiatan bermain, berkumpul dengan teman, bercerita. Hukum predestinasi. Hukum ini berarti betapapun sempurnanya pembawaan, bakat dan sifat-sifat keturunan, betapapun baiknya lingkungan dan pemeliharaan anak, serta betapapun lengkapnya sarana dan sumber penghidupan, tetapi proses dan jalan perkembangan itu tidak akan berlangsung sebagaimana yang dikehendaki. Seandainya nasib tidak membawanya demikian, tidak atas izin Allah. Fase-fase perkembangan. Periode perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis, kemudian berdasarkan konsep didaktif, berdasarkan ciri-ciri psikologis, berdasarkan konsep tugas pengembangan, dan menurut konsep Islam. Kita akan membahas satu-satu. Periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis, ini menurut Aristoteles. Fase anak kecil bermain 0-7 tahun diakhiri tanggal gigi. Kedua, anak sekolah masa belajar 7-14 tahun dimulai dari tumbuhnya gigi baru dan sampai timbulnya gejala berfungsinya kelenjar kelamin. 3. Fase remaja atau pubertas 14-20 tahun dimulai dari mulai bekerja kelenjar kelamin sampai memasuki masa dewasa. Nah, ini berdasarkan konsep didaktif. Ini sesuai dengan Johann Amos ya. Yang pertama 0-6 tahun, sekolah ibu ini ya. Kemudian 6-12 tahun, sekolah bahasa ibu. Masa anak mengembangkan daya ingat. Kemudian yang ketiga 12-18 tahun, sekolah bahasa Latin. Keempat 18-24 tahun, sekolah tinggi dan pengembaraan. Periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis. Yang pertama, periode vital 0-1,5 tahun, fase menyusu. Kedua, periode estetis 1,5-7 tahun, fase pencoba. Ketiga, periode intelektual, umur 7-15 tahun, masa sekolah. 4. Periode sosial, 14-21 tahun, masa remaja. 5. Periode matang,
ke atas, masa dewasa. Kemudian periodisasi berdasarkan konsep tugas pengembangan. Yang pertama, masa bayi dan anak-anak 0 sampai 6 tahun. Kemudian masa sekolah atau pertengahan kanak-kanak 6 sampai 12 tahun. 3. Masa remaja 12 sampai 18 tahun. 4. Masa awal dewasa 18 sampai 30 tahun. Masa dewasa pertengahan 30 sampai 50 tahun. 6. Masa tua 50 tahun ke atas. Periodisasi perkembangan menurut konsep Islam. Yang pertama, periodisasi prakonsepsi. Masa perkembangan manusia sebelum masa pembuahan sperma dan ovum. Kemudian kedua, periode pranatal, perkembangan manusia yang dimulai dari pembuahan sperma dan ovum sampai masa kelahiran. Yang ketiga, periode kelahiran meninggal. Ini ya, ada beberapa fase. Ada fase neonatus, fase kanak-kanak, fase kearifan, fase kematian. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik untuk calon pendidik. Sebelum ke manfaat kepada calon pendidik, kita akan memulai dengan peran guru. Yang pertama, inspirator dan motivator. Dalam proses belajar dan pembelajaran, guru mampu menstimulasi, mendorong, serta mengelaborasi daya berpikir siswa sehingga mampu membentuk perasaan senang dalam belajar. Kemudian, seorang guru memiliki sikap empati, berusaha menyelami alam pikiran dan perasaan siswa. Mengelola proses belajar yang mampu memfasilitasi setiap kemampuan dan kecerdasan siswa. Kemudian yang keempat, pemegang penguat perilaku yang bijaksana. Sehingga perilaku positif ini dapat terus berkembang dan mengarah ke tingkat yang lebih baik. Kemudian manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Yang manfaatnya bagi pendidik, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian manfaat bagi peserta didik. Ini yang pertama, memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik, meliputi individu dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Oke, sampai di sini pembahasan tentang konsep perkembangan peserta didik saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.